Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ini adalah kode lab next step dari kode lab pertama Flutter. Di sini aku bakal coba challenge untuk semirip mungkin dengan gambar yang sedang kalian tonton ini. Langsung aja yuk. Oke. Di codinganku ini aku kasih nama kode lab Flutter. Di sini aku bagi jadi 4 folder ya. Yang pertama ada logic, model, page, sama widget. Sebenarnya untuk pembagian ini suka-suka aja. Ini aku bagi kayak gini biar lebih gampang buat aku solve problem di codingan aku gitu. Tapi yang dipakai di sini baru 3 karena aku belum pisahin untuk modelnya sendiri. Jadi yang di sini yang dipakai ada logic, page, sama widget. Langsung aja di bagian main. Di bagian main ini pakai extension provider ya. Provider itu semacam stage management dasar kalau nggak salah ya di Flutter gitu. Di sini logiknya ada di kelas myAppState. Di sini logiknya change notifier dot. Nah di main ini langsung mengarah home-nya pada kelas myHomepage. Di sini pakai stateful. Kenapa? Karena dia ada bagian widgetnya yang mengalami perubahan. Jadi dia perlu dibikin stateful, nggak stateless gitu. Kalau di main udah pasti dia stateless. Oke, di myHomepage ini langsung return layout builder. Nah di sini pakai baris ya, jadi ada satu baris dimana di baris di kolom yang pertama ada save area. Ini untuk navigasinya. Nah ini kelihatan banget ada navigation rail. Kalau teman-teman udah selesai praktek kode lab pertama di Flutter, aku yakin udah paham lah codingan ini karena ini emang dari sana gitu, dari sononya maksudnya. Expanded ini untuk perubahan. Nah perubahan page-nya ini yang dimaksud di sini. Kenapa dia pakai stateful? Karena ada perubahan widgetnya di sini, khususnya di expanded ini page. Nah di sini kalau index ke 0-nya ditekan, dia beralih ke menu generator page, ada di folder page ya. Di sini kalau misalkan dia ditekan favorite page, indeks pertama, dia beralih ke favorite page. Mungkin di running dulu aja biar ada gambaran gitu. Oke, sambil nunggu deh ya. Kita langsung ke kayak gini. Ini satu row ya, satu baris ya. Dimana kolom pertama ada navigation rail. Yang ini nih, ada home, favorites, ini navigation rail. Yang kolom kedua ada page yang ngalamin perubahan tadi. Home ini merupakan generator page. Yang munculin word pair dalam kotak ungu ini kayak gini. Tuh. Kayaknya nyalin dulu tuh word generator page kayak gitu. Terus yang favorit ini untuk nampilin yang word pair yang kita like kayak gitu. Karena dia belum ada yang kita like word pair-nya, jadi favorite is empty gitu.
coba praktek aja. Kelas T kita nggak like ya, kalau nggak di like dia kosong kayak gini sama. Kalau misalkan flat like gini kita di like, nah kayak gini dia munculnya juga sama. Nah begini udah hampir mirip nggak sih sama next step kode Flutter yang pertama itu, ya meskipun animasi di atasnya ini itu nggak mirip banget, tapi it's okay. Dan tiap listnya ini juga nggak mirip, tapi it's okay. Tapi kalau teman-teman tahu ya gimana cara solve ini, tolong kasih tahu aku di bawah. Atau mungkin langsung remake aja codingannya di GitHub aku, nanti aku taruh di deskripsi aja biar kita saling sharing gitu. Terus kita klik navigasi favorit ya, dia akan muncul WordPress mana aja yang kita like tadi. Kalau misalkan mau dihapus juga bisa. Tuh, berarti ini udah fungsinya udah bagus ya sih, maksudnya udah hampir mirip lah sama kayak yang mau di awal video tadi. Kalau di like ya maaf, kalau dia hapus tadi ini di sini juga bakal hapus, hilang. Contohnya misalkan break poem ya, dihapus dia juga hilang. Tuh, ih keren, padahal ini dasar banget. Oke, mungkin langsung lanjut ke codingannya aja. Buat teman-teman pemula kayak aku gitu ya, coba pelajari ini bener-bener pelan-pelan, pasti nanti kalian akan nemu asiknya di mana pakai Flutter. Oke. Generator page ya. Di generator page ini kita akan nampilin tampilan kayak gini. Di sini yang diubah aku tambahin animated list. Di sini fungsinya buat apa? Supaya dia bisa kayak gini ya, intinya gitulah. Dimana setiap list ini harus mengandung word pair sama icon like or unlike gitu. Gini nanti kalau di sini gimana awal masuknya word pair itu gini. Dari sini sebenarnya, dari big chart. Nah, di sini. Tadi pair ini apa? Pair ini variable yang kita definisikan dari kelas logic, kelas change notify my app state di sini. Nah, current ini untuk menampung word pair extension ya, word pair yaitu yang diacak secara random. Nanti dia akan disimpan di all list untuk ditampilkan di animated list ini kayak gitu. Nah, app state ini, var app state ini didefinisikan untuk kita bisa, teman-teman pasti paham ya. Ya mungkin ada yang belum, tapi pernah denger lah tentang OOP, Object Oriented Programming. Nah, ini fungsinya untuk kayak itu. App state ini didefinisikan supaya kita bisa memanggil function or variable or a list di kelas my app state gitu. Jadi lewat app state ini kita bisa panggil apapun yang ada di dalam kelas my app state kayak gitu. Big chart ini custom ya, custom widget yang dibikin buat buat nampilin ini yang di kotak ungu ini, nampilin word pair-nya. Ini ada di sini nih. Nah, di sini sama persis kok sama yang di Code Lab-nya, nanti teman-teman bisa pelajarin lagi. Di situ kalau dia udah muncul nanti ketika kita punya dua button ya, yaitu button like sama next.
kalau like ini ditekan, dia bakal manggil function toggle favorit di kelas myAppState. Pokoknya semua page yang ada di folder ini itu nggak akan meninggalkan namanya logic yang ada di change notifier ini, karena di logic ini tempat dimana data didefinisikan, disimpan dan dihapus kayak gitu. Sedangkan page yang lain kayak favorite page, generate page, widget ini itu untuk memisahkan apa ya, widget-widget yang akan ditampilin di web ini gitu loh. Pokoknya nggak akan lepas dari change notifier logiknya ini. Kalau dia ditekan, dia bakal manggil function toggle favorit di sini. Nah, toggle favorit di sini kita dikasih kondisi. Kenapa? Kalau misalkan apa sih fungsi toggle favorit ini? Dia untuk remove sama add. Di remove dari mana, di add kemana gitu kan. Di remove ini dari list favorites. Jadi kalau misalkan ada word pair pasangan kata di sini, kita kasih nama Karen ya, yang di like ya kan, yang di like dan itu ada di dalam list favorites, dia akan di remove. Jadi seberapa banyak apapun kata, misalkan ada yang sama di word pair itu, ada 2 like dengan kata yang sama, dia akan dihapus 1. Jadi hanya ada 1 word pair yang ada di favorites itu. Jadi nggak akan ada yang sama kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada di dalam list favorites ini word pair yang sama, dia akan ditambahkan add current gitu. Itu fungsinya. Oke, terus kalau misalkan kita klik next, nah next ini dia akan add icons sama insert word pair-nya ke dalam all list gitu. Jelas nggak ya? Semoga jelas deh ya penjelasannya. Nanti kalau nggak jelas tanya aja, pasti aku jawab satu-satu, insyaallah. Kayak gitulah. Masuk ke all list. Jadi semua word pair yang tampil di sini di kotak ungu ini, dia disimpan di dalam all list. Beda sama yang favorites. Yang di favorites ini, favorites ini dia hanya nyimpen word pair yang di like aja kayak gitu. Nah, icons ini buat apa? Icons ini buat nyimpen semua semua kondisi dari semua list. Jadi kayak pasangan gitu loh. List ini pasangannya icons gitu. Kalau misalkan ada word pair yang nggak di like, ya icons yang muncul ya hanya border aja, favorit border aja. Kalau misalkan dia di like, dia muncul ya favorites dengan full color di tombol like itu gitu. Intinya kayak gitu. Oke, gitu ya. Udah deh, kayaknya gitu aja penjelasannya. Maaf ya kalau misalkan kurang jelas dan belibet ngomongnya, ya masih belajar juga. Jangan ragu-ragu, teman-teman bisa komen apapun di bawah, bisa remoke bisa remoke kodenya ini, nanti aku taruh di GitHub. Thank you teman-teman, selamat belajar.